Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok 4 ingin menampilkan drama dengan tema inovasi teknologi pendidikan di Indonesia. Tetapi sebelumnya izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya Amarul Nizam dengan NIM 020 selaku Prabowo Subianto. Saya Putri Oleh dengan NIM 035 sebagai Putri Pendidikan. Saya Udara Fiantika dengan NIM 013 sebagai moderator dan juga narator. Saya Rizkyadina Sasa Bilajaro, NIM 127 sebagai murid. Saya Vanessa Safiandra Putri, NIM 100 sebagai murid. Saya Lutfiana Afrida dengan NIM 046 sebagai murid. Saya Ratu Zefata Nurtino dengan NIM belakang 149 sebagai kepala sekolah. Baik, briefing teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai narator akan membawakan rangkaian drama tentang inovasi pendidikan yang ada di Indonesia yang sesuai dengan berita terkini. Pagi itu di SMP Negeri 4 Bekasi, suasana meriah menyambut kedatangan smartboard oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Abdul Mukti. Marilah langsung kita sambut Presiden kebesaran kita dan juga Menteri Pendidikan Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah, saya sebagai pembawa acara ini izinkan saya untuk membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepada beliau kami persilakan. Baik, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Sekolah SMPN Negeri 4 Bekasi dan kepada murid-murid kita yang sudah mau datang di kelas ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan smartboard ini diciptakan oleh kami berdua bersama Kemendikbudristek. Harapannya agar murid-murid sekalian mampu lebih berinovasi lagi. Terima kasih kami haturkan. Sambutan yang selanjutnya oleh Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Abdul Mukti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden dan yang saya hormati Kepala Sekolah dan Ibu Guru SMP Negeri 4 Bekasi dan yang tentunya anak-anak murid SMP Negeri 4 Bekasi yang saya banggakan. Nah, saya hari ini tuh senang sekali bisa ada di acara ini karena pemerintah
pemerintahan ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, salah satunya itu dengan program digitalisasi yang telah kami sebarluaskan lebih dari 14.500 smartboard ke berbagai sekolah. Nah, dengan adanya teknologi ini, kami itu berharap siswa itu dapat terbantu sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Nah, udah sekian sambutan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sambutan yang selanjutnya oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bekasi. Kepada beliau kami minta. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden dan Menteri Pendidikan. Saya selaku guru akan menampilkan. Akan memberi informasi kepada semuanya atas pemberian smartboard yang dikasih ke berbagai sekolah termasuk sekolah SMP Negeri 4 Bekasi ini. Baik, kami akan tampilkan hasil Oke, segitu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu mari kita saksikan pengaplikasian smartboard oleh beberapa murid SMP Negeri 4 Bekasi tentang inovasi pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan serta guru staf pendidikan dan teman-teman yang kami sayangi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan menampilkan langsung smartboard yang menjadi inovasi pendidikan saat ini. Nah, sebelum kami mempresentasikan, kami akan menampilkan video tentang Artificial Intelligence atau AI. Selamat menyaksikan. AI, Artificial Intelligence. AI, kalian harus pelajari AI dari sekarang. AI kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang edukasi. IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Pasal mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Ini akan juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. AI memiliki kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja aplikasi di waktu. Dalam era digital, teknologi AI dapat membantu efisiensi dan produktivitas kerja di beragam sektor, termasuk manufaktur, bahkan hingga kesehatan. Namun perkembangan pesat AI dilakukan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. AI adalah teknologi
Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang tadi belum ada di dalam video. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan jenis-jenis atau macam-macam AI yang sudah ada, yang saat ini ada. Yang pertama itu ada Narrow AI. Narrow AI itu adalah AI yang kita gunakan sehari-hari. Jadi seperti Google Assistant atau semacamnya. Google Maps juga termasuk. Yang kedua itu ada General AI. General AI itu mampu berpikir seperti manusia. Jadi tapi ini masih dalam proses pengembangan. Yang ketiga ada Super AI. Super AI itu mampu berpikir melebihi manusia, tetapi ini masih hanya teori, bukan ada di real life. Jadi kalian tahu Avengers kan? Avengers atau Iron Man itu termasuk salah satu super AI. Jadi itu belum ada di kehidupan nyata, tetapi hanya teori. Nah, selanjutnya cara kerja AI. Cara kerja AI itu ada 3. Yang pertama algoritma, yang kedua data, yang ketiga adalah machine learning. Jadi semakin banyak data yang diperoleh oleh AI, semakin baik juga cara berpikir AI dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, tadi kan juga dijelaskan AI itu juga mengancam untuk mengambil lapangan pekerjaan, tetapi AI juga membuka lapangan pekerjaan seperti data analysis, cyber security specialist, habis itu media digital content creator dan sebagainya. Setelah itu AI sebenarnya juga sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari selama ini. Yang pertama itu ada Google Maps yang kita sering gunakan. Yang kedua, filter yang ada di Instagram atau TikTok itu juga termasuk salah satu AI. Yang ketiga, ada Google Assistant. Terus yang keempat, AI yang sering kita gunakan untuk tugas itu seperti mungkin untuk membantu kita seperti ChatGPT dan lain-lain. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak dari AI. Dampak AI itu positif ya teman-teman, karena dapat mempercepat pekerjaan dan membantu proses pembelajaran. Namun ada tantangan atau resiko itu seperti privasi data atau penyebaran hoax. Terus dengan adanya tantangan-tantangan dan resiko tersebut, oleh karena itu kita bisa meningkatkan dengan cara keterampilan digital, dan meningkatkan keterampilan digital. Ya udah. Terus kesimpulannya itu AI itu menjadi dampak positif ya jika dikerjakan dengan baik. Sekian presentasi dari sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo dan Menteri Pendidikan karena sudah menunjukkan smartboard untuk membantu proses pembelajaran kita. Mungkin ada Kami juga mengapresiasi Bapak Prabowo atas fasilitas smartboard yang telah diberikan. Dengan adanya fasilitas ini kita dapat membantu mengakses informasi-informasi yang kita butuhkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya atau ada kesalahan, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara yang terakhir yaitu penutup oleh guru. Beliau kami persilakan. Oke, baik anak-anak semuanya. Ini salah satu pembelajaran yang dapat kita ambil dari smartboard yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden dan dan Menteri Pendidikan. Oke, jadi pembelajaran yang bisa diambil itu bukan hanya berpatokan dengan buku, tetapi bisa menggunakan aplikasi gitu. Tapi kalau untuk keseringan menggunakan aplikasi itu sangat tidak baik karena itu tidak sangat berdampak buruk untuk diri kalian sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas
atas partisipasinya semuanya. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu sedikit cuplikan drama kami tentang inovasi pendidikan. Sekarang izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pada masa Hindia Belanda. Pada masa Belanda, sistem pendidikan dibedakan berdasarkan golongan sosial. Ada sekolah untuk pribumi biasa, untuk bangsawan, dan untuk Eropa. Durasi, kualitas, dan fasilitas sekolahnya berbeda, sehingga pendidikan bersifat diskriminatif dan tidak merata. Yang kedua, masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menyatukan sistem pendidikan agar tidak lagi terpecah seperti zaman Belanda. Dibentuk kurikulum nasional dan disusun aturan baru untuk sekolah dasar 6 tahun. Tujuannya agar pendidikan menjadi lebih merata, nasional, dan sesuai kebutuhan bangsa. Yang ketiga, perubahan kurikulum setelahnya. 1964, kurikulum Pancawardhana menekankan pengembangan 5 aspek: moral, kecerdasan, emosi atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, penyederhanaan kurikulum fokus pada pembentukan manusia Pancasila. Dan tahun 1975, kurikulum lebih rinci menggunakan perencanaan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya, ada kurikulum terus diperbarui oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan bangsa. Yang kedua, ada Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan isi kurikulum adalah susunan bahan kajian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Wajib membuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, ada kurikulum pendidikan dasar minimal membuat pembelajaran yaitu Pancasila, agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis. Ada matematika, sains dan ilmu bumi, sejarah, kerajinan tangan, pendidikan jasmani, menggambar dan bahasa Inggris. Yang keempat, setelah ada perubahan kurikulum, perlu dilakukan difusi atau penyebaran informasi agar inovasi dipahami dan diterapkan oleh masyarakat luas. Yang kelima, hambatan difusi inovasi yaitu geografis, jarak jauh, daerah terisolasi, transportasi sulit. Ada sejarah yaitu aturan kolonial atau tradisi lama yang bertentangan. Ada ekonomi yaitu dana tidak memadai, prosedur yaitu masalah administrasi. Ada personal yaitu kurang dukungan, sikap kaku dan pandangan sempit. Ada sosial budaya yaitu perbedaan nilai, konflik, ideologi, kurang hubungan harmonis. Yang keenam, ada faktor-faktor tersebut harus diperhatikan agar inovasi dapat berjalan. Kunci keberhasilan difusi adalah sikap positif, inovatif, responsif, dan adaptif dari penggunaan inovasi. Baik, selanjutnya ada faktor yang mengaruhi keberhasilan inovasi. Yang pertama, ada inovasi harus menjawab kebutuhan pendidikan yang nyata. Hubungan inovasi dan masalah yang ingin diselesaikan haruslah jelas bagi semua pihak. Yang ketiga, inovasi haruslah relevan sebagai solusi. Yang keempat, sekolah harus bisa memetakan sumber daya yang diperlukan.
Dan yang kelima, staf harus memahami konsep inovasi agar bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Jika salah satu implementasi ini tidak berjalan, maka nanti hasilnya akan kacau. Yang kedua ada tahapan inovasi. Ini menurut The Austin Project ya teman-teman. Yang pertama ada eksplorasi, yakni meningkatkan kesadaran tentang inovasi, memahami masalah, menilai potensi tanpa bias risiko. Yang kedua ada antisipasi, yakni memprediksi peran, dampak, dan potensi konflik yang muncul dari inovasi. Dan yang ketiga ada penanganan atau manajemen. Ini menentukan penggunaan inovasi secara efisien, termasuk pengorganisasian, jadwal, dan tuntutan waktu. Dan yang keempat ada adaptasi atau penyesuaian. Ini menyesuaikan inovasi agar cocok dengan konteks pengguna atau klien, lalu mengevaluasinya atau dalam konteks kita itu anak-anak berkebutuhan khusus. Yang keempat ada kerjasama. Yang kelima, ada kerjasama atau collaboration. Ini bekerja sama dengan pihak lain untuk memaksimalkan manfaat inovasi. Dan yang kelima ada perhitungan atau extrapolation. Ini memproyeksikan keuntungan jangka panjang, memikirkan dampak umum dan alternatif ke depannya. Dan yang ketiga ada peran agen perubahan. Ini tentunya peran kita nanti. Selanjutnya ada fungsi agen perubahan sebagai proses self-help. Menurut Havelock, diikuti 6 langkah dalam mengembangkan atau mengubah pendidikan, yaitu yang pertama membangun hubungan dengan klien, mendiagnosa masalah, mendapatkan sumber yang relevan, memiliki cara pemecahan, memperoleh dukungan, dan yang terakhir menstabilkan inovasi sehingga mampu menghasilkan pembaruan secara mandiri. Jika tidak berperan sebagai agen perubahan, inovasi tetap dapat dilakukan dengan mengikuti langkah tersebut. Namun, keberhasilan membutuhkan terciptanya iklim perubahan yang kondusif. Nah, selanjutnya ada 5 faktor pendukung terciptanya kondisi kondusif. Yang pertama, kemudahan dan kebebasan dalam komunikasi. Kedua, dorongan untuk menghilangkan resiko administrasi dan kelompok. Ketiga, moral staf yang baik. Keempat, keterlibatan dalam kerja profesional. Dan yang kelima, masuknya berbagai jaringan informasi. Maka pelaksanaan inovasi kurikulum memerlukan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, mengikuti langkah-langkah adopsi inovasi secara sistematis, serta membangun jaringan komunikasi yang bebas dan mudah agar agen perubahan antara agen perubahan dan klien. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan dalam inovasi pendidikan. Penerimaan atau penolakan inovasi sangat bergantung pada keputusan yang diambil, terutama yang terkait program organisasi atau pelaksanaan kurikulum. Keputusan yang tepat akan sangat mempengaruhi keberhasilan inovasi. Pengambilan keputusan dapat berupa menerima atau menolak inovasi, memilih alternatif inovasi, atau menentukan metode penerapannya. Selanjutnya, 4 langkah dalam pengambil keputusan inovasi. Yang pertama, kesediaan berbagai alternatif tindakan, tersedianya konsekuensi dari setiap alternatif, penyusunan urutan konsekuensi berdasarkan manfaat, dan yang terakhir memilih alternatif yang paling menguntungkan dan paling mudah dilaksanakan. Bagaimana dilakukan pengambilan keputusan inovasi kurikulum? Pengambilan keputusan inovasi kurikulum berbeda dengan pola tersebut yang berbeda pada saat mengambil keputusan. Para pengambil keputusan merupakan berbagai kemungkinan. Mungkin pengambilan keputusan dan telah mengetahui inovasi yang dihadapi, tetapi hal ini jarang terjadi sebab inovasi merupakan sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang. Kan seringkali terjadi kesenjangan antara hasil dan pengambilan inovasi itu sendiri. Sedangkan dapat terjadi jika ada perbedaan antara yang dilakukan pada suatu pihak pengambilan hal yang menurut penghasilan keputusan dari selanjutnya, inovasi dalam bidang pendidikan pada dasar memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan inovasi yang dilakukan pada bidang lain. Karakteristik tersebut menurut Isha Abdul-Wahab antara lain: yang pertama, perubahan dalam inovasi menunjukkan relatif baru atau berbeda dengan
Kedua, perbedaan keadaan sebelum dan sesudah diupayakan pembaruan hendaknya lebih bersifat kualitatif daripada bersifat kuantitatif. Ketiga, pembaruan dalam bidang pendidikan dapat mencakup semua aspek yang ada dalam bidang pendidikan, baik dalam kalangan orang maupun kalangan Yang keempat, perubahan yang dilakukan dalam inovasi pendidikan hendaknya direncanakan dengan baik berdasarkan fakta tentang masalah yang dihadapi sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan atas dasar suka motivasi. Perubahan yang terjadi pada inovasi pendidikan menjadi tentunya berdasarkan tujuan dan jelas yang dirumuskan dengan penggunaan yang berbeda. Karena perubahan yang diupayakan dalam inovasi pendidikan hendaknya direncanakan berbagai sistem dan menggunakan tujuh, seorang pembayaran memanfaatkan sumber daya yang ada dan mungkin terbatas tetapi dapat membawa hasil. Selanjutnya yaitu kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan sering mengalami hambatan yang memengaruhi keberhasilannya. Seperti yang pertama itu perkiraan dan perencanaan inovasi yang tidak tepat sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat di antara pelaksana inovasi. Yang ketiga, lemahnya faktor pendukung, yaitu sarana, tenaga, atau manajemen yang membuat inovasi itu sulit berkembang. Yang keempat, keterbatasan finansial dalam menjalankan program inovasi. Yang kelima, penolakan dari kelompok tertentu yang merasa inovasi tidak sesuai dengan kepentingannya. Yang keenam, yaitu kurangnya hubungan sosial dan publikasi, sehingga informasi inovasi tidak dipahami dengan baik. Untuk mengatasi kendala tersebut, guru, administrator, orang tua, dan masyarakat perlu dilibatkan agar sikap dan perilaku terhadap perubahan lebih positif. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menghindari penolakan inovasi. Nah, penolakan atau resistance itu terjadi karena seseorang atau kelompok menolak berubah atau menolak menerima hal baru. Karena apa? Yang pertama itu guru dan sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan inovasi sehingga merasa inovasi bukan milik mereka. Yang kedua, ada guru mempertahankan metode lama yang sudah memberikan rasa aman dan telah digunakan bertahun-tahun. Yang ketiga, inovasi dari pusat tidak sesuai kebutuhan nyata di sekolah sehingga terjadi ketidaksesuaian antara tujuan inovator dan praktik guru. Yang keempat, ada inovasi bersifat proyek pusat yang bergantung pada pendanaan. Inovasi itu berhenti saat proyek selesai. Yang kelima, tekanan pusat terlalu besar sehingga sekolah merasa dipaksa menjalankan inovasi yang tidak sesuai konteks sekolah. Untuk mencegah penolakan ini, inovasi perlu melibatkan sekolah, menyesuaikan kondisi lapangan, mengurangi sifat sentralistik, dan memperkuat komunikasi antar pusat dan swasta. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor yang seringkali perlu mendapatkan perhatian dari beberapa komponen agar inovasi pendidikan dapat berjalan baik. Mereka itu diantaranya tuh pertama guru. Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Kewibawaan dan kemampuan guru itu sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Kewibawaan tersebut dibentuk oleh penguasaan materi, manajemen mengajar, dukungan interpersonal, serta pengalaman dan keterampilan. Nah, yang kedua itu ada siswa. Siswa adalah objek utama pendidikan dan berperan besar dalam keberhasilan belajar. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kecerdasan, pengalaman, motivasi, dan komitmen mereka. Dalam inovasi pendidikan, siswa perlu dilibatkan agar mengetahui tujuan perubahan dan merasa bertanggung jawab. Pelibatan siswa dapat mengurangi resistensi terhadap inovasi dan membuat mereka lebih siap melaksanakan perubahan. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum adalah pedoman utama dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya kurikulum yang baik dan sesuai program, inovasi pendidikan tidak akan berjalan. Setiap perubahan kurikulum baru selaras dengan tujuan inovasi. Pembangunan pendidikan dapat berjalan searah jika perubahan kurikulum dan inovasi dilakukan secara berpadu. Yang keempat ada fasilitas. Fasilitas atau sarana-prasarana pendidikan sangat penting dalam mendukung inovasi. Tanpa adanya fasilitas yang memadai,
proses pembelajaran dan penerapan inovasi tidak dapat berjalan efektif. Fasilitasi seperti ruang kelas, meja, kursi, dan media belajar harus diperhatikan agar inovasi berjalan lancar. Yang kelima, ada lingkup sosial masyarakat. Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. Dukungan masyarakat diperlukan agar inovasi tidak terganggu. Pelibatan masyarakat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memastikan keberhasilan penerapan inovasi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanyakan, silakan. Dari kelompok 1. Ya, aku yang Suaranya bisa AI ini kan sangat membantu kita ya baik dalam nanti kegiatan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan jika digunakan dengan benar. Tapi sisi buruk dari AI ini kalau yang bisa dari juga jadi saya serta jadi bukan itu bisa menghabiskan cadangan air bersih yang sudah punya pacar. Nah, itu kalau itu dipertimbangkan kita perlu sekali AI. Jadi ini sendiri ya. AI itu selalu suaranya teman-teman. AI itu sangat membantu. Tapi kita tidak apalagi dengan pendidikan tapi di satu sisi mengancam apa ya keberadaan air di sini. Kalau dari pendapat kelompok kalian ini kira-kira mana yang apakah kita harus meninggalkan air bersih agar tetap ada aku izin nyela bentar. Kita kan temanya mengenai inovasi teknologi pendidikan ya. Jadi kalau ditanya soal arah ke sana kami loh sebenarnya kurang tahu gitu loh. Soalnya cuma Bisa. tema buat presentasinya kan kita tema Iya. inovasi Kalau pendidikan bahas Indonesia. sampai ke arah AI yang lain itu kami juga kurang tahu. Kita kan juga bukan anak TP. AI itu ini cuma sebagai bahan presentasi aja. Itu baru presentasi kakak. Mohon maaf ya. Maksudnya Soalnya kan kan buat presentasi kan juga termasuk dari presentasinya inovasi pendidikannya kalian gitu loh. Maksudnya Aulia gitu. Jadi Aulia tuh nanya sama apa yang dipresentasikan kalian. kalau tidak Kalau memang nggak menyangkut, kenapa harus dipresentasikan tentang itu gitu loh. Kamu nanya yang apa? Data center atau di mana? yang air bersih itu bukan. Aku mau nanya kalau Langsung to the point. Enggak, mending ditulisnya lewat WA nih, biar tak bingung gitu. Iya. Gimana? Oh, biar kamu bisa langsung nyalin kita Betul, pintar kamu Regina. Kakak kan udah WA nih. Iya. Bisa. Kalau langsung to the point-nya gimana? Apa yang perlu dipertimbangkan? AI kan teknologi apa Ya, AI itu menghabiskan air bersih. Jadi bukan poin air bersihnya yang dilakukan AI kan inovasi pendidikan Iya. tapi kalau mengancam yang lain itu apakah Gini. AI ini toh saya mengancam. Maksudnya AI ini toh saya mengancam yang lain. Iya, gitu. AI kan itu kok. AI kan termasuk inovasi pendidikan. Tapi kalau ancamannya besar, itu apakah bakal berlanjut gitu loh. Seharusnya Sabar. ya. bisa nangkep kan maksudnya. iya bisa. Terima kasih ya. Terima kasih. Kelompok 2. Regina nomor 2. Aku sederhana aja. Gimana supaya Itu dengerin agak. gimana supaya kita itu nggak terlalu ketergantungan sama inovasi. Maksudnya kayak kan nggak semua kurikulum Indonesia ini harus diinovasikan. Tapi kalau misalkan apa ya terinovasi terus, takutnya kita itu nggak terlalu bisa karena ya tau lah gimana. Jadi males gitu ya. Jadi gimana supaya kita itu nggak ketergantungan sama inovasi. Dan tapi masih
Gimana caranya supaya nggak ketergantungan inovasi, tapi kita itu masih balance antara pembelajaran versi tradisional atau lama sama inovasi. Konvensional sama Terima kasih teman-teman. Nah, terus kelompok tiga. Kelompok tiga siapa yang mau bertanya? Tadi kan AI, tapi kan nggak semua di Indonesia itu bisa mengakses internet itu. Bagaimana pendapat Pak Prabowo? Wilayah atau kelompok kalian mengatasi masalah tersebut? Karena kan di pelosok cara akses. Di tempat-tempat 3D itu yo. Di tempat-tempat 3D gitu yo. Yang kita terjadi keluar 3 di tidak merata itu. Kelompok 55 jauh. Ini kelompok 5. bisa membilas air karena dia kan panas, dia bisa membilas air semakin kita sadar ada air terus Kelompok 5. Kalau nggak ada kita tuh biar Mau tanya? Satu kelompok. Oke. Kelompok 5 yang kelompok 5 benar. Kelompok 5 Rin. Alicia, kamu nak pramuka? Kelompok 5 itu benar ada? Nggak ada. Mari pulang, mari teman-teman. Bentar ya teman-teman, kita mau diskusi sebentar.